Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, baiklah di edisi video kali ini ya, Virka berada di salah satu tempat di Jawa Timur. Dan pada malam hari ini kita akan coba ya mengeksplor keberadaan sebuah rumah yang terbengkalai. Jadi rumah yang terbengkalai ini adalah rumah yang dimiliki oleh seorang pengusaha di Jawa Timur. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, rumah ini dalam sengketa keluarga. Jadi rumah ini ditinggalkan sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman, karena sebuah permasalahan ya, dan tidak diketahui secara pasti bagaimana status bangunan yang akan kita eksplor pada malam hari ini. Baiklah sahabat, dan sepertinya saya cukup tertarik ya dengan keberadaan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja kita eksekusi eksplor, dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Baiklah sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada, selamat malam menjelang pagi teman-teman. Jadi di edisi video kali ini ya, kita akan coba mengeksplor keberadaan sebuah rumah yang terbengkalai. Jadi rumah ini memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan dimiliki oleh seorang pengusaha ya, sukses Jawa Timur, dan ini merupakan salah satu asetnya saja begitu. Rumah ini seperti yang sudah saya sebut teman-teman, dalam permasalahan sengketa keluarga ya. Jadi kurang diketahui secara pasti sengketa keluarga yang dimaksud adalah yang seperti apa. Namun bangunan ini sudah terbengkalai sekitar 2 tahun teman-teman. Baiklah, dan saya cukup tertarik ya, ingin melihat sebenarnya lokasi ini seperti apa begitu. Kita akan coba ya untuk melihat bagian dari bangunan yang sudah terbengkalai hampir 2 tahun ini. Sebentar teman, kita coba cari aksesnya masuk gitu ya. Seperti ini bagian depan ya dari bangunan yang akan kita eksplor pada malam hari ini. Wow, rumahnya masih mantap sebenarnya teman-teman, serius ya. Kalau kita perhatikan bagian atas ya, kita perhatikan maksud saya bagian atas maupun bagian samping-samping dari rumah ini masih sangat layak huni banget. Kondisinya seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada pintu garasi teman ya. Kalau saya perhatikan ini adalah sebuah pintu garasi. Mungkinkah ini bisa dibuka begitu? Dan ternyata bisa ya. Baiklah sahabat, kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius? Jika dibilang dulunya ini merupakan sebuah salah satu aset ya seorang pengusaha di Jawa Timur, sepertinya juga cukup masuk akal teman-teman. Seperti ini ya kondisinya. Sebentar, saya tak menyenterkan dulu ya stabilizer saya teman-teman. Sudah belum ini ya? Oke, sudah. Oke. Jadi dalam cerita-cerita yang saya dapatkan ya, rumah ini meskipun dimiliki oleh seorang pengusaha, namun rumah ini hanya dijadikan sebagai rumah singgah saja. Jadi rumah ini ketika masih aktif pun jarang ditempati, teman-teman. Hanya dijadikan sebagai rumah singgah, dan bisa dihitung ya berapa kali rumah ini
ditempati begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah area dapurnya ya. Namun kalau kita lihat di sini kok terdapat botol-botol yang sangat mencuri perhatian saya gitu. McDonald vodka. Iki rasanya legi apa kecut apa asem ini bosku. Rasanya loh, aku belum pernah lihat soalnya. Pernah lihat sih tapi belum pernah icip-icip gitu ya. Apa rasanya nano-nano begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, rumah ini masih memiliki banyak sekali properti-properti yang tertinggal, teman. Sekitar 2 hingga 3 tahun ya rumah ini terbengkalai. Kalau saya perhatikan di bagian situ terdapat sebuah kamar mandi ya dan kloset duduk, dan saya memang menemukan banyak sekali ya botol-botol semacam anggur merah yang seperti ini, teman. Seperti itu ya. Sepertinya ini ruangan dapur dulunya, teman. Ini ruangan apaan ya? Oh, ini kamar mandi nih. Oh iya, jadi ada kamar mandi ataupun kloset yang terpisah ya. Karena di baliknya sini tadi ada sebuah kloset duduk juga gitu, teman. Dan aku masuk bangunan ini ya, terus terang juga jika dibilang jegrak sepertinya belum. Dan ini ada sebuah kalender, teman. Kalendernya di tahun 2019. Jadi informasi yang saya dapatkan ya mengenai kapan bangunan ini terbengkalai sepertinya terjawab dari cerita-cerita yang saya dapatkan. Bangunan ini terbengkalai sekitar 3 tahunan begitu ya. Di bawah sini terdapat beberapa benda-benda yang seperti itu ya. Kemudian di sini ada sebuah ruangan yang sepertinya ruangan ini menuju ke beberapa ruang tidur. Baik, kita lihat saja. Jadi di sini terdapat almari yang cukup sederhana, teman. Kemudian di pojokan sini ya, di pojokan sini ada tempat untuk beristirahat begitu ya. Ini kan bisa dibilang tempat beristirahat, tempat untuk bertanding juga gitu loh bosku. Bertanding malam bisa, siang bisa, pagi bisa gitu ya. Kemudian di sana ada bekasnya sofa sini kalau aku perhatikan. Baik, kita menuju ke bagian yang lain ya. Wow. Namun sepertinya rumah ini setelah terbengkalai ada orang-orang yang menempati, karena kalau saya perhatikan ya di bagian bawah situ teman, terdapat banyak sekali ya jejak-jejak telapak kaki yang seperti itu gitu loh. Keren sih ini. Bagian atasnya pun juga masih sangat-sangat mulus teman. Nah ini loh yang membuat saya yakin tempat ini ditempati ya, karena di sini ada kipasnya gitu, kipas angin yang masih melenuk gitu ya bosku. Wis janganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki ruang kamar tidur yang kedua. Nah, seperti yang sudah saya duga ya. Jadi di sini sepertinya ditempati orang ya. Nggak tahu untuk istirahat di jam berapa begitu.
Namun kalau saya perhatikan dari spring bed yang tertata dan bantalnya itu yang tertata seperti itu, aku yakin tempat ini ditempati gitu ya. Kemudian di bagian sini juga teman, nah seperti itu ya, ada tisu, kemudian ada bekas makan juga ya yang nggak dibersihkan gitu loh. Sepertinya yang menempati tempat ini adalah semacam tunawisma gitu ya bosku. Ada beberapa barang-barang sih di sini kalau aku perhatikan. Di kotak-kotak ini ada apaan ya? Tahu juga ya. Coba kita lihat teman. Oh, kosong saja ya. Jadi kotak itu kalau saya intip itu memang nggak ada apa-apanya. Namun saya tidak menemukan kecurigaan yang berlebihan dari tempat ini. Gitu loh. Seperti ini. Jadi meskipun ya ini ruang kamar tidur yang cukup rapi ditempati, namun aku tidak menaruh kecurigaan bahwa tempat ini dijadikan sebagai tempat kumpul kebo begitu bosku. Karena kalau saya perhatikan di sini tidak ada semacam tisu-tisu yang tercecer atau bahkan alat kontrasepsi gitu ya. Di sini nggak ada. Jadi ini benar-benar murni dijadikan sebagai tempat istirahat ataupun tempat tidur biasa gitu loh. Karena biasanya kalau tempat-tempat yang terbengkalai ya di beberapa lokasi yang saya datangi itu, saya itu malah menemukan hal-hal yang saya sebut tadi gitu ya. Apakah itu tisu-tisu begitu ya bosku, apakah itu alat kontrasepsi kondom gitu. Namun di sini sepertinya enggak ya. Keren sih. Oke teman, kita lanjut aja ya untuk melihat ke bagian yang lain. Baiklah. Kalau saya amati ya di sini sepertinya dulu ruang tamu begitu ya, ruang tamu yang kemudian di sebelah kanan itu terdapat 2 ruangan tidur, kemudian di sebelah kiri kita ya, yang di sini tadi adalah tempat parkir mobil atau garasi dan juga dapur. Baik, kita akan coba melihat ya ke bagian yang lain. Kalau hanya sekedar masalah sengketa keluarga, kemudian rumah ini tidak ditempati, itu sepertinya sayang gitu ya bosku. Seperti ini ya. Di sini ada kamar mandinya lagi loh. Jadi kamar mandinya memang ada beberapa ruangan gitu, teman. 2 ini ya kalau saya lihat. Wah, lampunya juga masih melenuk di situ gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melihat ke bagian di sini. Waduh, dan di sini ternyata adalah sebuah kamar tidur lagi, teman. Seperti itu ya kalau kita perhatikan. Banyak sekali berceceran baju-baju yang gak karu-karuan ya, dan juga kasur gitu. Ada papan permainan juga, helm, kemudian meja kecil juga gitu loh. Selebihnya sih nggak ada semacam barang-barang yang lebih berharga gitu ya bosku. Dan beberapa kali sih aku menemukan seperti ini ya teman. Nah, botol-botol minuman keras ya. Kemudian ada salep 88 juga, cukuran brengos gitu ya. Kemudian di pojokan sana ada kitab suci Al-Quran yang mini gitu ya bosku. Seperti ini loh bagian bawahnya. Beberapa sendok juga. Dan gelas. Rumah seorang pengusaha yang masih dalam sengketa gitu ya. Baik, kita coba menuju ke ruangan ini.
Jadi di sini kalau saya perhatikan ya, masih juga terdapat beberapa barang-barang yang seperti itu gitu loh bosku. Nah, ada spring bednya juga ya, yang masih melenuk di situ bosku, melenuk empuk gitu. Ini melenuk mentul nyekok ini ya pasti ini, karena kalau saya perhatikan kelihatan gitu. keren lokasi ini mantap sih, jos tenang. Dan tangga naiknya ini terbuat dari kayu ya, keren. Coba kita naik ke atas teman untuk melihat ya seperti apa gitu. Di atas ini sepertinya terdapat beberapa kamar tidur juga ya. Sebelah kanan dulu sepertinya. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini ya. Kelihatannya sih ruangan ini juga dipakai begitu, karena saya melihat puntung rokok juga di situ, teman. Kemudian di sini ada kamar tidur lagi. Walah, kondisinya udah parah banget sih ini. Udah banyak laba-laba gitu ya bosku ya. Kalau kita perhatikan memang di bagian ini juga tempat ini dipakai, bekas dipakai gitu, karena bisa terlihat ya jejak-jejaknya seperti ini teman. Tapi ini sepertinya udah lama ya, udah lama ditinggalkan, karena kalau baru beberapa hari, baru beberapa bulan itu seperti bisa terlihat ya jejak yang masih baru gitu ya bosku. Namun kalau aku perhatikan jejak-jejak di sini memang udah lama sih ini, tapi memang bekas ditempati gitu. Waduh, ada tasnya juga ya. Ini kalau nemu gepokan duit bisa kaya nih aku. Seperti ini teman. Selebihnya nggak ada apa-apa gitu. Atasnya juga seperti itu ya. Plafon-plafonnya juga masih sangat istimewa banget gitu. Nah, seperti itu. Belum ada yang jebol juga ya. Baik, kita coba ke ruangan atas berikutnya. Jadi di sini, nah, di sini ada semacam balkonnya, teman. Nah, di sini ya, itu ada balkonnya untuk jemur menjemur begitu ya, keren. Kemudian di bagian sini tuh tempat mandi sini, kalau saya perhatikan tempat mandi ya. Dan ruangan terakhir di sini hanya ruangan kosong saja. Mungkin ini difungsikan sebagai musola ya, mungkin sih. Tapi plafonnya udah mulai retak yang seperti itu, teman. Kemudian hanya tersisa ya bekas yang seperti ini. Oke, teman-teman, jadi bikin padang lah seperti ini. Jadi saya cukup terjawab juga rasa penasaran saya akan lokasi ini ya. Saya kira lokasi ini creepy ataupun bisa membuat kita itu getar-getar manja gitu ya, tapi ternyata tidak. Tempat ini sih biasa saja gitu ya. Karena kalau aku perhatikan memang lokasi ini sepertinya juga beberapa kali disinggahi orang, beberapa kali didatangi orang untuk beristirahat. Jadi kesan horor dari tempat ini sepertinya tertutup gitu ya, ataupun sepertinya tertimbun oleh aura-aura positif orang-orang yang datang ke tempat ini. Jadi tempat-tempat yang seperti ini memang sudah seharusnya ditempati gitu ya, daripada nganggur. Entah siapapun yang menempati, tapi kalau ada yang menempati kan minimal terdapat
aura-aura positif yang bisa menghangatkan tempat ini. Baiklah sahabat, dan sepertinya cukup ya eksplorasi saya di tempat ini. Sebuah bekas rumah seorang pengusaha yang terbengkalai. Nggak tahu permasalahan sengketanya apa ya, sengketa keluarganya semacam apa. Namun tempat ini sampai saat ini tidak didatangi lagi ya oleh pemiliknya. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.